Oke, eh, kali ini kita akan diskusi terkait dengan metode ilmiah sebagai lanjutan dari ilmu kealamian dasar. Bagaimana kita menggali ilmu pengetahuan itu sebagai objek yang lebih rasional tentunya. Baik, metode ilmiah itu yang kita diskusikan ini erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ya, kita berbicara ada pengetahuan dan ada pengetahuan ilmiah. Yang pertama kita kaji dulu tentang pengetahuan. Pengetahuan itu keseluruhan pemikiran, gagasan, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk nanti di dalamnya manusia dan kehidupannya. Nah, bagaimana dengan pengetahuan ilmiah? Ternyata pengetahuan ilmiah itu merupakan jenis pengetahuan yang memiliki ciri-ciri dan metode serta sistematika tertentu. Dengan demikian, cukup jelas bahwa pengetahuan itu lebih luas dari pengetahuan ilmiah. Karena cakupan pengetahuan itu luas, selain pengetahuan ilmiah, kita kenal juga dengan pengetahuan sehari-hari. Jadi pengetahuan sehari-hari ini adalah bentuk pengetahuan yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Kata lain nanti dari pengetahuan sehari-hari itu kita sebut juga dengan pengetahuan eksistensial. Misalnya begini, dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya banyak ditemukan cara pengobatan misalnya yang diwariskan dari turun-temurun. Misalnya memakai daun-daunan, akar-akaran, umbi-umbian untuk mengobati suatu jenis penyakit. Tapi yang turun-temurun itu tidak teruji secara ilmiah. Sehingga tidak sampai pengetahuan sehari-hari itu yang tidak teruji secara ilmiah itu menjadi pengetahuan ilmiah. Bisa nggak pengetahuan sehari-hari menjadi pengetahuan ilmiah? Tentu saja bisa, sesuai dengan prasyarat yaitu dengan melakukan kajian ilmiah terhadap misalnya contoh tadi daun-daunan yang berpotensi sebagai obat-obatan misalnya. Tapi sebenarnya tidak semua pengetahuan itu disebut dengan ilmu. Sebab ilmu itu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa aja syaratnya itu? Yaitu objektif. Artinya objektif adalah bahwa pengetahuan itu sesuai dengan objeknya atau didukung dengan fakta empiris. Syarat yang kedua itu metodik. Artinya pengetahuan ilmiah itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Syarat yang ketiga itu sistematik. Artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu sistem, sistematik, antara satu dengan lainnya saling berkaitan, bisa saling menjelaskan, sehingga ke semua bagian itu dapat berdiri secara utuh. Dan syarat yang keempat yaitu berlaku umum, yaitu universal, bahwa pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tapi orang lain dengan melakukan hal yang sama bisa memperoleh hasil yang sama. Keempat syarat ini yang menyebabkan sebuah pengetahuan itu disebut dengan ilmu. Dasar pengetahuan yang menjadi sebuah keilmuan. Jadi kalau pengetahuan disebut ilmu dengan 4 syarat yang tadi, tentu dimulai dengan rasa ingin tahu,
Jadi rasa ingin tahunya manusia itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan tentunya. Jadi rasa ingin tahu itulah yang mengakibatkan sebuah metode keilmuan yang perlu digagas secara objektif tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang tadi. Jadi pengetahuan itu dimulai dengan rasa ingin tahu, biasanya dengan hipotesa-hipotesa sementara, kemudian dikembangkan oleh manusia. Manusia itu di awal kita sudah berdiskusi, ada anugerah terbesar, kemampuan empati, yaitu yang mampu bersifat komunikatif, mampu menalar. Nah, jadi secara ilmu pengetahuan, bagaimana sebuah ilmu itu nanti bisa disebut sebagai pengetahuan, maka perlu sebuah metode yang kita sebut nanti namanya metode ilmiah. Jadi secara umum metode ilmiah itu sebuah cara atau prosedur dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Tentu pasti ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yang penting dalam memecahkan sebuah masalah sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan, karena metode itu ujungnya nanti mendapatkan kesimpulan. Jadi nantinya metode ilmiah itu merupakan bagian yang paling penting dalam mempelajari ilmu alamiah. Kemudian ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan apa itu metode ilmiah. Jadi silakan diikuti apa yang dimaksud dengan metode ilmiah dari beberapa ahli. Baik, setelah kita mengikuti tadi pengertian metode ilmiah dari beberapa ahli, sebenarnya metode ilmiah ini karena merupakan bagian yang paling penting dalam mempelajari ilmu alamiah, tentu pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah ini diharapkan mempunyai karakteristik tertentu. Apa itu karakteristiknya? Bisa dia bersifat rasional dan juga teruji. Metode ilmiah itu sebelum menjadi sebuah kajian yang objektif, tentu dia merupakan gabungan cara berpikir atau cara bernalar secara induktif dan cara berpikir atau cara bernalar deduktif dalam membangun sebuah pengetahuan. Penalaran deduktif dan induktif ini keduanya tentu mempunyai kelemahan juga di samping kelebihan. Maka agar pengetahuan yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat menjadi ilmu pengetahuan, maka keduanya bisa dipadukan menjadi sebuah metode keilmuan atau nanti kita yang sebut pendekatan atau metode ilmiah. Karena pada dasarnya pertambahan pengetahuan itu bisa terjadi karena sifatnya non-praktis, karena rasa ingin tahu, tujuan akhirnya itu dalam memenuhi kebutuhan hidup tentu saja, applied science, kita istilahkan begitu. Jadi ketika dulu misalnya telepon itu menggunakan kabel, maka rasa praktis itu dalam memenuhi kebutuhan mobilitas, maka yang kabel tadi itu tergantikan dengan nirkabel. Maka muncullah telepon seluler, handphone dengan berbagai merek dan berbagai aplikasi di dalamnya. Jadi perkembangan pengetahuan itu yang menyebabkan rasa ingin tahu manusia sehingga muncul pengetahuan baru atau pengembangan pengetahuan yang sudah ada, atau pengembangan teknologi yang dari yang sudah ada menjadi lebih praktis, lebih memudahkan bagi pengetahuan kemanusiaan.
Tentu pengetahuan itu, suatu himpunan pengetahuan itu dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan jika cara memperolehnya itu menggunakan metode keilmuan, yaitu memadukan antara rasionalisme dan empirisme. Jadi, contohnya begini, cara berpikir reduktif itu kan, menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari umum. Jadi umum ke khusus. Kalau dilihat dari cara mengambil kesimpulannya, yang deduktif ini nanti bisa kita golongkan ke dalam pola berpikir yang silogismus. Istilah silogismus ini ada 2 buah pertanyaan dan 1 buah kesimpulan. Jadi kalau pernyataannya itu kita sebut dengan premis, ada premis mayor dan premis minor. Itu yang deduktif. Sehingga nanti yang cara berpikir reduktif ini terkait dengan pengetahuan rasionalisme. Kalau yang satu lagi yang induktif itu cara berpikir atau menarik kesimpulan yang bersifat umum dari pernyataan khusus, kebalikan dari yang deduktif. Kalau yang deduktif itu bersifat rasionalisme, maka yang induktif itu terkait dengan empiris, di mana dibutuhkan fakta-fakta yang mendukung. Kalau mau dikaji lagi, empirisme itu adalah paham yang berpendapat bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran. Jadi apa yang kita rasakan, kita amati, itulah kebenaran, empirik sifatnya. Tapi kalau yang rasionalisme itu paham yang berpendapat bahwa secara rasional itu merupakan sumber kebenaran. Sehingga tadi kita menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bisa digolongkan ke dalam pengetahuan jika cara memperolehnya menggunakan metode ilmuwan yang memadukan antara rasionalisme dan empirisme. Itulah contoh dari atau pengertian dari yang rasional mana, yang empiris yang mana. Dalam metode ilmiah, pendekatan rasional digabung dengan pendekatan empiris. Secara sederhana nanti teori ilmiah itu harus memenuhi 2 syarat utama, yaitu yang harus konsisten. Harus konsisten di sini maksudnya adalah konsisten dengan teori-teori yang sebelumnya, yang memungkinkan tidak terjadinya kontradiksi. Yang kedua itu syaratnya adalah harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Sebab teori yang bagaimanapun konsistennya, jika tidak didukung oleh pengujian empiris, tidak dapat diterima kebenarannya. Jadi teori tanpa pembuktian di metode ilmiah atau teori ilmiah tidak diterima kebenarannya. Itu kata kuncinya. Bagaimana dengan IPA ya kan? Himpunan pengetahuan dapat disebut dengan IPA, ilmu pengetahuan alam, jika objek pengalaman manusia yang berupa gejala-gejala alam dikumpulkan melalui metode keilmuan. Jadi objeknya itu manusia, alam, makhluk hidup. Tapi kajiannya itu dikumpulkan melalui metode ilmiah. Ujungnya nanti itu adalah memiliki manfaat untuk kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan alam itu pada dasarnya merupakan ilmu sains, jadi mempelajari gejala alam beserta isinya. Apa ruang lingkupnya dari ilmu pengetahuan alam itu? Silahkan diikuti. Kita balik ke pengetahuan. Kalau mau kita runut lagi, ilmu pengetahuan itu terjadi melalui kegiatan penelitian ilmiah, karena kita paham bahwa kebenaran itu
tidak cukup dengan teori, tapi harus dengan melakukan sebuah riset atau penelitian. Maka muncul di tugas kita itu harus ada riset. Kemudian nanti ada penelitian ilmiah, kemudian kesimpulan, muncullah sebuah teori, kemudian diuji ulang apakah menghasilkan yang sama. Jika menghasilkan yang sama dengan penelitian yang sama, maka kebenaran yang tadi itu dapat diandalkan. Metode ilmiah sebagai ciri IPA, jadi kita mau diskusi itu karena bagian dari kompetensi kita. Tadi sudah bicara kita dengan apa itu pengertian metode ilmiah. Jadi kurang lebih metode ilmiah itu kalau kita simpulkan adalah sebuah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Jadi kita sepakat di awal tadi, tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus dengan kriteria tertentu. Syarat pengetahuan di awal tadi ada objektif, metodik, sistemik, dan universal. Kemudian apa langkah-langkah metode ilmiah itu? Langkah-langkah metode ilmiah itu pada umumnya jadi kita sudah berdiskusi tentang metode ilmiah, baik langkah-langkahnya serta konsep pengetahuan dan ilmu dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Selamat belajar. Terima kasih.